Nah, kita harus bersyukur dan juga harus berterima kasih untuk Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menjaga kita setiap hari. Jadi, mari kita menyanyi bersama lagu Selamat Siang Tuhan. Selamat siang Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Selamat siang Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Nah, siapa yang percaya bahwa dia adalah anak-anak raja? Siapa ya? Iya, kita semua adalah anak-anak raja. Mari kita menyanyi lagi lagu Aku Anak Raja. Ayo semuanya bilang aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ayo adik-adik, mari kita siapkan hati kita, lalu kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menjaga dan melindungi kami sampai hari ini. Kami mau memulai ibadah sekolah minggu ini, Tuhan mau memberkati agar apa yang disampaikan oleh kakak pengasuh dapat kami mengerti dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Kakak harap adik-adik bersama dengan orang tua di rumah dapat membaca pembacaan hari ini. Adik-adik, hari ini cerita firman Tuhan kita tentang kemurahan hati. Nah, adik-adik, kita akan belajar tentang kemurahan hati dari jemaat Makedonia. Jemaat apa itu adik-adik? Ya, jemaat Makedonia. Nah, adik-adik, sebelum dengar kakak punya cerita, ayo duduk yang manis, duduk yang tenang, tidak boleh sambil tidur atau sambil makan, tapi harus fokus supaya adik-adik bisa dengar kakak punya cerita dan mendapat pesan apa yang harus adik-adik lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik, Makedonia adalah suatu wilayah Yunani yang sangat luas. Nah, di dalam wilayah Makedonia itu ada kota-kota di dalamnya. Ada kota Filipi, ada kota Neapolis, ada kota Amfipolis, Tesalonika, dan Berea. Nah, adik-adik, itu adalah nama-nama kota yang ada di wilayah Yunani yaitu Makedonia. Adik-adik, di Makedonia, Rasul Paulus juga pernah memberitakan Injil atau kabar baik tentang Yesus Kristus. Dan di sana Rasul Paulus membangun juga jemaat, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus.
Adik-adik, jemaat-jemaat Makedonia bukanlah jemaat-jemaat yang kaya, yang memiliki banyak uang. Tetapi sebaliknya adik-adik, mereka atau jemaat Makedonia itu adalah jemaat yang juga kekurangan. Mereka juga banyak yang kelaparan. Banyak orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah di jemaat Makedonia. Nah adik-adik, di jemaat Makedonia juga ada orang-orang yang masih menderita karena mereka mengikuti Yesus. Jadi ada orang-orang yang tidak menyukai akan firman Tuhan, akan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Mereka melihat orang-orang yang sudah menjadi Kristen sebagai musuh mereka. Jahat sekali kan adik-adik? Nah, jadi di jemaat Makedonia juga sedang mengalami kesusahan. Tapi adik-adik, ada satu hal baik yang bisa kita pelajari dari jemaat Makedonia, yaitu adik-adik mau tahu? Nah, kakak kasih tahu, orang-orang di jemaat Makedonia, mereka sangat murah hati. Mereka sangat baik hati adik-adik. Mereka suka membantu orang lain. Mereka juga sangat peduli ketika mereka melihat saudara seiman mereka sedang mengalami kesusahan. Nah, adik-adik, seperti mereka membantu jemaat di Yerusalem. Adik-adik, jemaat di Yerusalem juga sedang mengalami kesusahan yang sama dengan jemaat di Makedonia. Mereka ada yang kelaparan, mereka ada yang miskin, mereka juga banyak yang ditindas adik-adik karena mereka percaya kepada Yesus. Tapi adik-adik, orang-orang di dalam jemaat Makedonia, walaupun mereka juga sedang mengalami kesusahan, tetapi mereka selalu ingat untuk harus membantu orang lain, untuk harus saling menolong dengan hati yang tulus. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia kepada jemaat di Yerusalem, yaitu mereka memberikan uang dari hasil simpanan mereka, hasil kerja mereka, walaupun hanya sedikit, tetapi mereka mau memberi dengan hati yang tulus. Nah, adik-adik, semua itu tidak dengan paksaan, tapi dengan sungguh-sungguh dan juga dengan rasa peduli kepada orang lain. Sehingga adik-adik, itulah yang juga disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini. Di mana orang yang kaya bukanlah orang yang punya banyak uang atau orang yang punya banyak kekayaan yang sangat melimpah. Tetapi orang yang kaya adalah orang yang murah hati, yang mau membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Orang yang kaya adalah orang yang peduli kepada orang-orang yang juga sedang mengalami penderitaan dan mau menolongnya. Jadi adik-adik, pesan yang bisa kita dapatkan dari cerita firman Tuhan hari ini, di mana kita sudah belajar dari jemaat Makedonia yang sangat murah hati untuk menolong jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami kesusahan yang sama. Nah, pesan yang pertama adalah ketika adik-adik di rumah juga kakak Kim mau membantu orang lain, tidak perlu harus kita punya banyak harta, punya banyak kekayaan yang melimpah, dan punya banyak uang. Tetapi kita bisa membantu orang lain dengan apa yang kita punya. Walaupun sedikit, tetapi kalau kita memberinya dengan hati yang tulus, kita sudah melakukan hal yang baik. Misalnya kakak Kim kasih contoh, adik-adik bisa berbagi atau membantu orang lain, misalnya dengan kepintaran adik-adik. Ketika adik-adik mengerti satu mata pelajaran dan ada teman atau saudara adik-adik di rumah yang tidak mengerti, adik-adik bisa menolongnya. Nah, sehingga dia bisa menjadi mengerti ataupun juga dia bisa mengerjakan PR yang didapat. Yang kedua, kalau misalnya adik-adik punya teman atau saudara yang sedang sedih, nah adik-adik bisa menghibur dengan mungkin adik-adik menggambar atau adik-adik bernyanyi supaya dia bisa merasa bahagia, ataupun juga adik-adik bisa memberi nasihat sehingga yang tadi mereka sedang sedih, mereka bisa menjadi bahagia. Nah, yang ketiga, adik-adik bisa juga membantu teman-teman
atau saudara adik-adik yang sedang mengalami kesusahan dengan cara mungkin ketika adik-adik punya makanan yang lebih, adik-adik bisa saling berbagi. Nah, atau mainan yang adik-adik sudah tidak bermain lagi, adik-adik bisa memberikannya bagi teman-teman yang sedang mengalami kesusahan atau misalnya teman-teman yang mengalami bencana. Nah, hal lain juga, adik-adik mungkin punya pakaian bekas, pakaian yang sudah tidak terpakai lagi, adik-adik bisa memberikannya bagi orang-orang yang sedang kesusahan. Nah, adik-adik, kalau sekarang adik-adik belum bisa keluar rumah, adik-adik bisa juga tetap membantu dengan murah hati, dengan hati yang tulus. Seperti contoh, adik-adik mungkin bisa membantu orang tua di rumah ketika orang tua adik-adik menyuruh adik-adik untuk membersihkan rumah, untuk menyapu rumah, atau untuk mengambil satu barang, adik-adik bisa melakukannya dengan hati yang tulus. Atau kalau adik-adik punya saudara di rumah yang sedang mengerjakan PR dan tidak tahu untuk mengerjakannya, adik-adik bisa menolongnya. Nah, itu beberapa contoh yang bisa Kakak Ki berikan untuk adik-adik dari cerita hari ini. Nah, adik-adik, jadi adik-adik mau kan untuk menjadi anak-anak yang murah hati, anak-anak yang baik hati untuk bisa menolong orang lain. Adik-adik mau? Ya, bagus sekali. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri, tapi kita juga harus melakukannya untuk kepentingan bersama. Dan itu semua adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Nah, mari kita merespon cerita firman Tuhan itu dengan menyanyi bersama lagu Kita Kerja Sama-sama. Jadi kita harus saling bekerja sama, juga harus saling membantu supaya semuanya punya hati sangat senang dan Tuhan Yesus juga sangat suka. Mari adik-adik kita menyanyi bersama lagu Kita Kerja Sama-sama. Untuk gerakannya adik-adik bisa melakukannya bersama dengan orang tua atau siapapun yang ada bersama dengan adik-adik di rumah dengan cara dapat menyilangkan tangan seperti ini sambil berjabat tangan dan melakukannya seperti gerakan yang Kakak Kesha lakukan ini. Oke adik-adik sudah siap? Mari kita menyanyi bersama lagu Kita Kerja Sama-sama. Kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Sekali lagi. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami sudah boleh mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan, ajarlah kami untuk bisa bermurah hati. Ajarlah kami untuk saling membantu orang lain yang mengalami kesusahan. Dan biarlah Tuhan, Engkau pimpin kami agar kami melakukan itu semua. Tidak karena paksaan, tetapi kami melakukannya dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati keluarga kami, biarlah Engkau lindungi kami semua, jauhkan kami dari virus corona ataupun dari segala penyakit, agar kami semua bisa tetap kuat dan sehat untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Demikian ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa adik-adik dan semua yang di rumah. Shalom. Ayat hafalan kita dari 2 Korintus pasal 8 ayat 14.
Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Adik-adik, kita baca sekali lagi ayat hafalan kita hari ini dari 2 Korintus pasal 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Adik-adik, hafal ya ayat hafalan hari ini?